Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi dengan saya, Kopi Hipersulianto. Nah, di sini akan berbagi seri tentang perawatan pada glukoma seperti apa. Oke, kita langsung saja. Oke, langsung saja. Di sini terdapat gambar menceritakan bahwa semuanya bagi yang belum memahami tentang apa itu intracranial pressure di setiap tubuh kita, baik itu di dalam otak ataupun di dalam ke mata, itu mempunyai tekanan yang ada di dalam. Pokoknya di dalam kepala, di intracranial pressure ada 3 bagian yang menekan, yaitu kan dari otak, kedua adalah pembuluh darah, dan ada cairan cerebrospinal CS. Yang akhirnya bisa ketika punya tekanan meningkat akan menimbulkan efek tertentu seperti trias kranial, yaitu nyeri, muntah proyektil, edem. Nah, tekanan darah menjadi tinggi. Nah, sama juga ketika dalam mata, yaitu di dalam mata ada 3 bagian yang ada di dalam yang ketika semuanya pada kondisi tertentu akan meningkat tekanannya. Tekanannya meningkat di dalam mata ada 3, yaitu adalah pertama cairan mata atau aqueous humor, akibat dari penurunan penyerapan ya, atau decrease aqueous outflow. Kemudian ada organ-organ mata. Yang ketiga yaitu adalah pembuluh darah. Nah, dampak yang terjadi ketika peningkatan hampir sama, yaitu tadi nyeri, bahkan menyebabkan risiko kebutaan. Untuk tekanan okuler pada glukoma dari bergradasi adalah merupakan 10 sampai 21. Banyak yang bilang bahwa glukoma disebut juga sebagai pencuri penglihatan atau silent thief of sight. Jadi sangat secara statistik banyak, bahkan terbanyak kedua sebagai penyebab kebutaan di Indonesia. Bahkan untuk Menteri Kesehatan di dunia merupakan pencuri terbanyak kedua, serta definisinya adalah didefinisikan adanya optic neuropathy yang menyebabkan dari Cup-Dix ratio atau VCDR yang asimetri atau mengalami gangguan defisit dari mata. Atau menurut Siddhartha Ilyas, itu gangguan penglihatan disebabkan meningkatkan tekanan bola mata, dan meningkatkan tekanan dalam bola mata disebabkan keseimbangan antara produksi cairan dan pembuangan cairan dalam bola mata yang tekan tinggi bola mata dan merusak pada gangguan penglihatan mata. Di sini kita bisa lihat gambaran dari cairan mata atau aqueous humor. Aqueous humor ini dilihat dari aqueous humor ini muncul dari aqueous humor dia jalan mengalir dari tubercular transport. Dan salah satu contohnya ketika tekanan bola tinggi bisa menekan pada optikus juga saraf,
akan menuju ke retina juga. Dan ini adalah perbandingan, sebelah kanan adalah gambar yang normal, yang sebelah yang kanan adalah yang glaukoma, yang kiri adalah yang normal. Ketika semuanya yang sebelah kiri yang normal utuh, tetapi ketika pada pasien glaukoma yang terjadi adalah ketika melihat pasien penglihatannya berkurang secara progresif, bahkan lama-kelamaan akan mengalami kebutaan dan bahkan melihat seperti lubang kunci. Makanya glaukoma sebagai pencuri penglihatan. Nah, ada menurut dari tipenya, ada sudut terbuka dan ada yang sudut tertutup, dan 90% adalah merupakan open angle glaucoma yang disebabkan oleh pertama dari genetik, atau juga bisa disebabkan oleh hipertensi dan lain-lain, dan juga yang kedua glaukoma sudut tertutup, dan ini merupakan yang acute ya, serangan, karena dia tuh berlangsung secara cepat, dan ini merupakan kegawat daruratan mata. Biasanya pasien akan gawat darurat ya, jadinya luar biasa. Menurut etiologi ada glaukoma primer dan ada glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder ini yang disebabkan oleh hal yang lain, sedangkan primer itu dari bawaan diri sendiri. Contohnya adalah katarak. Ketika katarak itu menebal, maka menyebabkan gangguan trabekulari itu menjadi lebih sempit dan melengkung, dan akhirnya menyebabkan glaukoma prim. Atau bisa disebabkan oleh kekurangan steroid, dexamethasone yang tanpa pengawasan. Contohnya obat tetes mata yang digunakan tanpa pengawasan dan digunakan terus-menerus, dan karena merasa nyaman agar tidak sakit, namun resikonya pada dexamethasone itu adalah menyebabkan katarak ataupun glaukoma, ataupun juga ada namanya glaukoma kongenital. Nah, itu biasanya pada bayi, itu disebabkan oleh ibu hamil pada kandungan yang terinfeksi pada toxoplasma yang menyebabkan bayi tersebut menderita glaukoma kongenital. Nah, di sini secara patofisiologi dari glaukoma itu akan menimbulkan nyeri yang luar biasa pada klien dan mengakibatkan jadi kecemasan, gangguan tidur, dan lain-lain. Nah, lalu treatment yang bisa digunakan yaitu adalah bagian besar itu pada pengobatan dan juga operasi, baik operasi menggunakan laser atau operasi di bedah. Nah, glaukoma biasanya digunakan menggunakan obat yaitu tes mata. Nah, contohnya adalah implan glaukoma drainase device atau GDD. Di sebelah kanan itu adalah pre dan post. Nah, ketika semuanya ini contohnya pada glaukoma sekunder menggunakan obat mata steroid yang menyebabkan glaukoma sekunder. Jika terjadi neurovaskularisasi, sebaiknya memang menggunakan GDD ini, glaucoma drainase device.
Seperti ini gambaran proses operasinya. Karena glaukoma adalah pemberian mannitol sama seperti pasien stroke untuk intraocular pressure. Nah, salah satu mannitol itu merupakan satu diuretik untuk menyerap dari aqueous humor. Nah, ketika membuat mannitol, kita pastikan ya pasien mengalami kekurangan. Nah, yaitu adalah adaptasi gelap terang pada pasien glaukoma terganggu adalah melalui dua teori. Pertama, karena teori mekanis, ketika terjadi peningkatan tekanan okuler akan banyakan saraf-saraf internal, atau juga akibat dari uh, iskemik dan hingga penurunan perfusi ke okuler. Selanjutnya yaitu adalah uh, perawatan kualitas hidup. Ini adalah sangat penting, terutama untuk pasien glaukoma. Ini adalah proses setiap individu tentang tujuan hidup agar dia bisa meningkatkan kualitas hidup ini. Namun WHO ini ada 6 faktor, yaitu kesehatan fisik, psikologis, ketergantungan, independensi, hubungan sosial, dan aspek lingkungan dan aspek spiritual. Nah, ini glaukoma kita bisa melihat yaitu adalah pada glaukoma yaitu adalah dinilai pada pertama 4 poin, yaitu adalah penglihatan sentralnya, yang kedua penglihatan perifernya, ketiga adalah adaptasi gelap terang, yang keempat adalah aktivitas apa yang masih bisa, yaitu mengintervensi walaupun dengan keterbatasan. Selanjutnya adalah psikososial dan spiritual. Bagaimana kita ketahui, psikososial itu pasti terganggu akibat dari glaukoma. Ketika dia tidak bisa melihat, apalagi ketika akhirnya bekerja namun tidak bisa, maka perannya akan terganggu. Lagi masalah ekonomi ya, secara sosial dia biasanya beraktivitas di sosial, akhirnya ketika terjadi glaukoma akhirnya tidak produktif seperti itu. Tugas kita perawat adalah hadir untuk menyemangati, untuk memberikan semangat. Yang penting adalah kita kaji dari gelombang utama tadi, nyari riwayat kesehatan dahulu, terus juga riwayat kesehatan keluarga, karena glaukoma ini juga berperan pada gangguan genetik. Nah, ini adalah pemeriksaan oftalmologis menurut nah ini adalah kondisi pada adalah penurunan visus, ada pada konjungtiva terjadi injeksi konjungtiva, tekanan intraokulnya pasti meningkat, kornea menjadi edem, ada yang juga yang mengalami ada tekanan intraokular glaukoma yang normal, yaitu normal tekanan intraokular, pupilnya mengalami irregular dan lensanya posisinya di anterior atau mengalami curl, dan ada akhirnya posisinya itu ke anterior dan akhirnya menjadi glaukoma. Yang ini adalah glaukoma juga akibat dari akibat fisik, yaitu contohnya adalah trauma, kena kok, kena pukul, kena tonjok, nah, ataupun juga dari alergi asma, karena ada beberapa obat glaukoma yang kontraindikasi terhadap asma. Eksplorasi keadaan mata,
adakah pengobatan secara sendiri atau sembarang. Selama pada golongan yang dexamethasone, jadi kita juga lihat aktivitas sehari-hari, jangan sampai kita lupakan. Terus juga ada penggunaan kafein dan merokok. Ada juga yang mengatakan kafein itu bisa menjadi peningkatan tekanan intrakorneal dan psikososial dan spiritual. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa glaukoma atau tidak, yaitu adalah dengan cara pemeriksaan lapang pandang, yaitu atau visual testing, dan juga Humphrey atau test contrast test. Ada imaging device atau OCT, optical coherent tomography. Di sini kita menganalisis bagaimana saraf retinanya dan bagaimana ketebalan dari sarafnya. Ada tonometri juga untuk menekan dari tekanan interokuler. Ada yang bisa menggunakan ataupun menggunakan aplastic Hoffman. Lensa-lensa digunakan ada bondoscopy lens yang ukurannya sebelah kanan ini adalah gambar fundusnya, yang sebelah kanan adalah OCT atau optical coherence untuk mengukur ketebalan saraf optikusnya. Yang sebelah kanan adalah lapang pandang. Di sini kita bisa melihat lapang pandangnya atau lapang perifer, pandangan perifer area warnanya hitam. Itu tandanya pasien tersebut sudah kehilangan lapang pandangan. Di sini sebelah itu diagnosa yang mungkin muncul yaitu adalah ansietas. Kita juga bisa identifikasi faktor pengganggu tidur, dan untuk terapeutik kita modifikasi lingkungannya. Contohnya biasanya pasien dengan cahaya terang agar redupkan, kita pasien biasanya nyenyak ketika sebenarnya lingkungannya tenang, atau ada ritual seperti baca buku dan lain-lain. Kita usahakan untuk tidur bisa lebih teratur, dan kita bisa menggunakan aromaterapi atau juga kita bisa melakukan edukasi manfaat tidur saat sakit seperti apa, terus juga faktor yang menyebabkan kesulitan tidur, terus juga privatis. Pasti dari kesiapan kemampuan menerima informasi. Terus juga ada terapeutik, sedikit materi dan media, ada podcast dan aktivitas yang perlu diberikan, dan juga edukasi manfaat rutin dalam seperti apa, dan juga ada diagnosis risiko jatuh ketika semuanya pasti tidak terjadi kejadian tidak terharapkan, yaitu adalah jatuh. Kita kaji lebih dahulu baik skala Morse, Humphrey Dumpty, atau kita melakukan pencegahan jantung, baik identifikasi apa yang menyebabkan terjadi potensial pasien terjadi jantung, dan juga kebiasaan faktor risiko yang menyebabkan pasien jatuh, dan juga informasi. Juga kita lakukan observasi apakah ada perubahan gangguan perjalanan apa tidak. Oke, kita menarik pada jurnal tentang predictor of form per step and for pressure and weight
from in glaucoma. Di sini itu menerangkan bahwanya banyak pasien glaukoma yang mengalami jatuh ketika berada di rumah. Nah, itu adalah merupakan suatu banyak bagi kita, yaitu melakukan intervensi apa yang cocok kita bisa berikan pada pasien agar dan keluarga juga, agar pasien dan keluarga dapat menyiapkan lingkungan dan perawatan yang baik ketika pasien sudah berada di rumah. Contohnya di kamar mandi terang, tidak lincah, juga pergeseran furniture yang ada di rumah akibat kesandung, akibat alat privatnya terganggu. Atau juga ada literatur tentang relaksasi pernafasan terhadap nyeri pada dari glaukoma. Menurut dari ini adalah pensil ini bisa mengurangi tes nyeri pada pasien glaukoma, dan ini hasilnya signifikan. Selanjutnya, terakhir yaitu adalah kata-kata terapkan pagi dengan roti bagi sekolah Telman. Bukan fisik positif dengan hati untuk jalani semua pekerjaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.